hari ini. Ya, dan baru saja sama-sama kita dengarkan atau kita ikuti satu buah kajian dari Al-Ustaz Helmi Bajri Hafizahullah Ta'ala. Itu kajian kitab Manhajus Salikin langsung dari Mahadiyah Usuna Cirebon, dan masih membahas atau pada pembahasan sholat Jumat ya, tentang syarat-syarat sholat Jumat ya, diantaranya adalah 2 khutbah ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Ya, dan masih banyak rangkaian acara yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, sesaat lagi atau acara kita selanjutnya insya Allah kita akan sama-sama mengikuti sebuah rekaman kajian tematik yang disampaikan oleh Al-Ustaz Saiful Bahri Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan agar prinsip agama menjadi kokoh. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu beberapa selingan serta jeda berikut ini untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Tetap di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون
قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Indahziar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indahziar, siaran dakwah Indah Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi hari ini. Dan baru saja kita sama-sama mendengarkan satu buah lantunan murotal dari Sulaiman Jamal dengan surat At-Tur, ya. Semoga semakin menambah semangat Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Dan acara kita selanjutnya insya Allah sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti sebuah kajian dari Al-Ustaz Abu Ali Saiful Bahri hafizallahu taala, ya, agar prinsip agama menjadi kokoh dan tidak terkikis. Ya, langsung saja kita akan sama-sama dengarkan kajiannya, ya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah majlis yang mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kita semuanya. Amin. Dalam kesempatan yang singkat ini kita akan menyampaikan beberapa kalam ulama kita, al-adillah dalam urusan diniyah, at-tamassuk bis sunnah wa at-tahdhiru minal bid'ah. Namun pertama kali kita sampaikan adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Kita mengingat tentang nikmat Allah Azza wa Jalla, nikmat yang agung. Dengan kita mengingat nikmat tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan nikmat itu lebih lagi di masa yang akan datang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka sungguh-sungguh aku akan berikan kepada kalian tambah nikmat lagi. Lazidannakum, dalam rangka mengharap nikmat Allah lebih dari yang Allah limpahkan sekarang. Kita mengingat nikmat Allah dan mensyukurinya. Di antara yang perlu kita ingat adalah nikmat berupa al-Islam. Nikmat al-Islam ini nikmat yang agung, nikmat yang besar bagi kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Karena nikmat ini menyebabkan kita terselamatkan dari dosa yang mengekalkan, dosa yang menyebabkan mengekalnya seorang di dalam an-nar dengan nikmat al-Islam. Dan juga dengan nikmat al-Islam kita mendapatkan kenikmatan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beragama dengan agama selain Islam, sebaik apapun dia orangnya, kalau dia berbuat baik, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar yang Allah ridai di sisi Allah adalah al-Islam. Dan Allah pastikan siapa yang beragama dengan agama selain Islam tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang beragama selain Islam, maka tidak akan diterima amalan kebaikan dia sama sekali. Dan dia nanti di yaumul qiyamah termasuk orang yang rugi. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat al-Islam, dijadikannya kita sebagai umat Islam, kaum muslimin, yang dengan ini walhamdulillah mudah-mudahan kita mendapatkan tauhid. Karena Islam yang dibawakan adalah tauhid. Islam tanpa tauhid makanya semata pengakuan. Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengenal tauhid, berakidah dengan akidah yang benar, beramal dengan tauhid al-ikhlas dalam segala halnya, maka kita pun alhamdulillah selamat dari dosa-dosa kesyirikan. Ini harus selalu kita nikmati yang seperti ini. Harus selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya akan nikmat yang besar-besar seperti ini. Jangan cuma nikmat uang saja. Beberapa orang menganggap nikmat itu kalau dapat apa Pak? Rezeki. Begitu dapat rezeki, alhamdulillah. Kalau dapat ilmu, alhamdulillah, nggak betul Pak? Betul. Padahal ilmu din lebih nikmat daripada harta benda. Nikmat tauhid yang diajarkan oleh para asatidzah
Ini juga alhamdulillah nikmat yang besar. Karena dengan nikmat tauhid itu kita mendapatkan jaminan al-jannah selama kita bertauhid dan meninggal di atas tauhid. Ini dia disebutkan dalam banyak hadis tentang hal ini. Adapun yang kita sampaikan adalah dengan nikmat tauhid itu akan selamat dari berbagai macam kesyirikan yang menyebabkan kekal di dalam neraka. Dengan Islam selamat dari kekafiran, dengan tauhid selamat dari kesyirikan. Yang demikian harus kita syukuri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang agung, di mana dengan bertauhid seorang terselamatkan dari kesyirikan yang mengekalkan dia dalam api neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa mawahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah haramkan al-jannah. Siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan surga. Kalau Allah sudah mengharamkannya, siapa yang bisa membolehkan bagi dia, Pak? Siapa yang bisa membantu dia masuk dalam surga? Wong al-jannah itu milik Allah. Allah haramkan dia masuk al-jannah, artinya selamanya tidak akan mungkin merasakan kenikmatan surga sama sekali. Wa ma'wahun nar, dan dipastikan tempat tinggalnya dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang berbuat zalim jenis ini, mereka tidak seorang pun yang bisa menolongnya, tidak memiliki seorang pun yang bisa menolongnya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, tidak akan ada yang bisa membela dia, tidak akan bisa memberikan ampunan, karena dia mati di atas asyirik. Maka nikmat tauhid ini nikmat yang besar yang seharusnya kita mensyukurinya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Walhamdulillah, setelah kita menjadi muslimin, baik yang muslim dari kecil atau mungkin menjadi muslim di tengah-tengah kehidupannya setelah tadinya non muslim, ya. Walhamdulillah, setelah itu Allah ternyata walhamdulillah bersyukur kita kepadanya, kita dijadikan oleh Allah muslimin yang mengenal sunnah, muslimin yang beribadah sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga kenikmatan di atas kenikmatan, karena tidak semua umat Islam mengenal as-sunnah. Tidak semuanya kaum muslimin. Bahkan Nabi kita SAW memberitahukan kepada kita, umat Islam, umatnya beliau umatul ijabah, orang-orang yang beragama dengan agama Islam, banyak yang menyimpang. Dengan sebab penyimpangan tersebut, Rasul mengatakan mereka finnar, dengan sebab penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka, padahal mereka muslimin. Tetapi Rasul mengatakan kulluha finnari illa wahidah, semua mereka itu masuk ke dalam neraka kecuali satu, yaitu man kana ala mithli ana al-yawmu ashabihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berada pada ajaranku dan para sahabatku hari ini. Ini menunjukkan ya kaum muslimin, orang-orang yang sudah beragama Islam masih bisa terancam dengan nar ketika mereka tidak beragama dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi dan yang lainnya, sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar. Ini mengerikan ya kaum muslimin. Umatku ay umat ijabah, umat yang menerima dakwahnya Nabi sebagai muslimin, mereka terpecah menjadi 73 golongan alal aqal, hitungan yang minimalnya. Dan ini bukan hasr, bukan
batasan hanya 73, bahkan lebih dari itu. Nabi memberitahukan semuanya di neraka kecuali satu. Apa sebabnya kaum muslimin? Sebabnya adalah kebid'ahan yang ada pada mereka. Mereka umatnya Nabi masuk neraka, namun tidak kekal di dalam an-nar. Mereka ini kaum muslimin rahimani wa jami'an, diketahui 72 finnar kecuali satu. Kita katakan tadi 72 finnar. Kenapa? Karena bid'ah. Karena Nabi mengucapkan kalimat setelahnya, illa wahidah, kecuali satu yang akan masuk ke dalam al-jannah, yaitu orang-orang dengan lafaz man atau dengan lafaz ma ana alaihi al-yawm washabi, ajaran yang aku dan para sahabatku lakukan hari ini, yakni sunnah tanpa bid'ah. Adapun mereka muslimin, ya yang namanya muslim ya tetap sholat, Pak. Kalau tidak sholat misalnya muslim. Muslimin 72 tadi ya tetap baca Quran, dalil Al-Quran, dalil hadis ya tetap. Lawang muslimin nek nganggo Injil lah sanes muslim niku, Pak. Ngaku muslim sing dibaca Injil. Dalilnya apa? Injil lah ya sanes muslim. Ya karena dia 72 ini masih muslim, ya masih berdalil ayat, masih membaca Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Tetapi mengapa finnar? Karena mereka tidak sesuai dalam beragama dengan Nabi dan para sahabatnya, yakni fihimul bid'ah. Pada mereka terdapat bid'ah-bid'ah, di mana Nabi memberitahukan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sehingga nikmat sunnah, nikmat yang las bid'ah, di mana Nabi memberitahukan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sehingga nikmat sunnah, nikmat yang las amat sangat luar biasa ya kaum muslimin. Beragama dengan manhaj salaf. Kita dididik oleh Allah Azza wa Jalla, diperkenankan dengan manhaj yang satu ini. Hal yang luar biasa. Beragama dengan mencukupkan diri dengan nas Al-Quran, dengan nas As-Sunnah. Ini dia. Manhaj salaf ini diambil dari manba'is safi al-kitab wa sunnah, ba'idatun an kadidil ahwa wa syubuhat wa khaliyatun min ta'wilatil mu'athiratil kharijiyah. Manhaj salaf ini diambil dari sumber yang suci, Al-Quran wa sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh. Jauh dari syahwat, jauh dari syubhat, jauh dari campur tangan hawa nafsu, jauh dari campur tangan yang di luar dari al-Islam. Ini manhaj salaf. Nikmat yang sangat luar biasa ya kaum muslimin. Seorang ketika Allah ajarkan kepada dia nikmat as-sunnah, nikmat dakwah salafiyah ini. Al-Imam Malik beliau mengatakan, as-sunnatu sabinatu Nuh, man rakibaha naja wa man tarakaha gharaq. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini ibarat seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha naja, barang siapa yang menaiki kapalnya Nuh, maka dia akan selamat. Wa man tarakaha gharaq, dan barang siapa yang meninggalkan kapalnya Nuh, maka dia akan tenggelam. Barakallahu fikum ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Di zaman Nabi Nuh tidak satu pun yang selamat kecuali yang naik di atas kapalnya Nuh saja. Anaknya Nabi Nuh, Ka'an, Sa'awila Jabilin Yu'asimuni, ketika dipanggil, Ta'al, mari ikut, irgam mana, naik bersama kita. Anak ini mengatakan, aku akan naik ke gunung yang tinggi yang bisa melindungiku dari air bah ini.
Tidak ada hari ini orang yang selamat. La azmal yaum, tidak ada yang selamat hari ini. Gunung setinggi apapun akan tenggelam. Artinya yang saya maukan di sini kaum muslimin, orang yang tidak naik kapalnya Nuh tenggelam, dan itu hal yang pasti. Maka demikian pula orang yang tidak naik sunnah Nabi SAW, maka dia pun akan jatuh pada bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Wa man taraka gharq, siapa yang meninggalkan kapalnya Nuh tenggelam, dan siapa yang meninggalkan sunnah Nabi, faqad halak, maka dia akan binasa. Nikmat sunnah, syukurilah wahai kaum muslimin. Kita harus bangga, senang dengan nikmat yang satu ini. Jangan pernah kita berpikir untuk melepaskannya karena perkara syahwat atau syubhat. Nikmat yang agung di mana Nabi memastikan tarakkum ala millatil bayda lailuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian pada agama yang sangat jelas. Saking jelasnya penggambarannya, Nabi mengatakan malamnya bagaikan siangnya, tidaklah seorang pun yang melanggarnya kecuali pasti akan binasa. La yazihu anha illa halik. Tidaklah seorang pun yang menyelisihinya kecuali pasti akan binasa. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, atau Imam Ibn Sirin, saya lupa, lihat nanti dalam kitab Lamuddar al-Mathur, innamad dinu bil athar, sesungguhnya tak lain yang namanya beragama itu adalah dengan athar, yakni dengan sunnah, dengan hal ajaran yang ditinggalkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kalau kita tidak mengikuti al-athar, tidak mengikuti as-sunnah nabawiyah, tidak mengikuti bimbingan as-salafus saleh, kita beragama dengan apa berarti, Pak? Sesuatu yang hawa nafsu. Yattabi'unna al-dhanna wa matahwal anfus. Ketika seorang tidak mau mengikuti sunnah, maka berarti dia mengikuti apa? Prasangkaan dia. Prasangkaan dia, istihsanat, menganggap baik. Ini kan baik, lawang baik, mana jeleknya? Ya, istihsanat tanpa dalil. Ketika seorang beragama tidak mengenal sunnah, maka dia akan beragama dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah ketika orang tidak di atas sunnah, dia di atas hawa nafsu. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ma ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau mengikuti sunnahmu, tidak mau mengikuti ajaranmu, fa'lam, maka ketahuilah, tak lain mereka itu mengikuti hawa nafsu, hawa nafsunya mereka. Walaupun mereka menganggapnya itu apa? Baik. Lawang main kok dia elek-elek. Ahlul bidah merasa di atas kebenaran karena syaitan menipunya. Padahal itu sesuatu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh salaf, Anna lupa Ibn Mas'ud atau Ibn Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nas. Semua hal yang bid'ah itu dhalalah, walaupun manusia menganggapnya baik. Bid'ah itu dhalalah, tapi syaitan bisa mengesankan kepada umat bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Saya berikan contoh. Dulu Imam Sa'id Ibn Musayyib atau Musayyab pernah menjumpai seorang laki-laki salat qabla al-fajri, salat sebelum salat subuh, akthar min rak'atain, lebih 2 rakaat, yakthuru fi sujud wal ruku', lebih dari 2 rakaat, dan dia 2 rakaat salam, berdiri lagi, 2 rakaat salam, berdiri lagi, 2 rakaat salam. Sudah masuk waktu subuh, tetapi belum ditunaikan sholat subuh.
Rasulullah SAW tidaklah menambah 2 rakaat sebelum subuh. Qabla subuh selesai. Orang ini lebih dari 2 rakaat. Fanahahu, maka Imam Sa'id bin Musayyib melarangnya. Orang ini protes dan mengatakan, ya Aba Muhammad, ya Aba Abdullah, atau kama qala, ayu'adban Allahu ala salatin atau kama qala, apakah Allah akan menyiksaku gara-gara aku sholat? Kenapa kok dilarang? Lagur sholat tok terang. Elekan ngendi? Sholat 2 rakaat, mbok main Pak? Main boten? Jenengan ngomong elek? Wanen rika berarti Pak. 2 rakaat salam. Kok dilarang? Ada apa Pak? Apa-apa salah? Apa-apa bid'ah lagi? Rika pancen apa-apa bid'ah pancen? Salat tok ya dilarang. Maka apa yang dikatakan Imam Sa'id bin Musayyib? La, Allah tidak ma'adabmu dengan sebab salat, la, bukan karena salatnya, akan tetapi ala khilafikil sunnah, karena engkau menyelisih sunnah. Salat tak benar, tetapi ketika Rasul tidak melebihi dari 2 rakaat sebelum subuh, dan kamu lebih dari 2 rakaat, ini yang menyebabkanmu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada ikhwan, ada rasa lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Rasul. Rasul cuma 2 rakaat, ini lebih dari 2 rakaat, berarti lebih main. Lah Rasul 2 rakaat saja, saya bisa 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, tidak masalah, lebih bagus daripada Rasul. Ini sangat berbahaya kaum muslimin. Ini perasaan yang sangat harus diwaspadai, merasa lebih baik daripada yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah di atas sunnah itu sangat menguntungkan bagi kita kaum muslimin. Berikut ini akan kami bacakan beberapa ucapan di antara ulama kita yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab Mahiyas Salafiyah. Di akhir-akhir pembahasan beliau menukilkan beberapa ucapan. Qala al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimahnya beliau, beliau mengatakan, fi luzumi sunnatihi tamam as-salamah, sesungguhnya seorang ketika berpegang teguh dengan sunnah, maka sungguh dia akan mendapatkan keselamatan yang tamam, keselamatan yang sempurna, keselamatan yang sempurna. Sebagaimana tadi kita sampaikan, siapa yang melanggar, menyimpang dari sunnah, maka dia akan halak. Maka siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia mendapatkan keselamatan yang sempurna. Selamat di dunia dari godaan dan tipuan syaitan, selamat dari bid'ah-bid'ah, selamat dari kekufuran dan kesyirikan, dan di akhirat pun selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima dan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian 2 hal, ya, jikalau kalian berpegang teguh dengannya, maka selama itu pula kalian tidak akan sesat. Dan tadillu abadan, tidak akan sesat untuk selamanya. Jaminan dari Nabi. Ketika kapan kita? In tamassaktum bihima, jikalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Artinya di atas sunnah tanpa bid'ah. Hada wa ikhwan, bid'ah satu hal yang tidak diridhoi dalam agama kita. Bid'ah ini satu dosa yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Tidak kompromi beliau
Tidak toleransi beliau dengan bid'ah. Beliau langsung menyebut secara mutlak, hati-hati kalian dari perkara bid'ah. Fa inna muhdatsatin wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua hal yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah itu adalah dhalalah. Nabi tidak pernah mengecualikan, tetapi disebut dengan mutlak. Para ulama kita mengatakan tahdir terhadap bid'ah oleh Nabi dalam khutbatul hajah ini minimalnya pada 1 minggunya, 1 pekannya, yaumul jum'ah beliau menyebutkannya. Ketika beliau berkhutbah fi kulli usbu' marrah, minimalnya pada setiap 1 usbu', 1 pekannya, maka beliau sebutkan tahdir ini pada setiap khutbah Jumatnya beliau. Ini sebelum muncul bid'ah sudah ditahdir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau seandainya Nabi menjumpai tahun 2017? Ini seandainya, Pak. Ukur seandainya, ya, yang pasti nggak mungkin beliau sudah wafat. Seandainya beliau masih hidup dan melihat begitu banyak bid'ah-bid'ah bermunculan yang menipu banyak umat, maka Nabi akan lebih sering mentahdirnya. Dan tahdir adalah bagian dari din agama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mentahdir kesyirikan, kekufuran, bahkan disebut secara ashkhas, secara perorangan, disebut contoh-contohnya, perilakunya, kaumnya, sifatnya. Karena memang agama kita murni al-Islam, Al-Quran wa Sunnah, dengan praktek dan pemahaman yang ada pada zaman para sahabat ridwanullahi ajma'in. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Sehingga beliau mengatakan inna fi luzumi sunnah tamama as-salam. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan mendapatkan keselamatan yang tamam. Ya. Kemudian beliau melanjutkan cabanya, wa jima'al karamah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan mendapatkan semua bentuk kemuliaan, semua bentuk kehormatan, karena seorang itu mulia bisa dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaum muhajirin wal ansar, Allah muliakan mereka dengan ridha. Allah terima mereka amalan-amalannya, ya, dan dijamin mereka sebagai ahlul jannah yang Allah telah sebutkan dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah siapkan wa'adda lahum jannat. Allah telah siapkan bagi mereka jannat tajri tahtal anhar khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalam surga tersebut untuk selamanya. Kemuliaan, derajat yang tinggi dimiliki oleh mereka kaum muslimin, dan bagi siapa yang mengikuti jika dengan baik-baik, yang namanya kehormatan. Adapun orang yang melanggar syariat, kemaksiatan, kemungkaran, dosa-dosa besar, zina, liwat, khamar, narkoba, mencuri dan yang lainnya, kebidahan, kesyirikan, kekufuran, semua bentuk penyelisihan terhadap sunnah itu menjadikan orangnya menjadi hina, rendah. Sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat adillatu wasigharu liman khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang menyelisihi ajaranku. Sehingga orang yang sesuai dengan bimbingan Nabi itu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu dikatakan sebagai waliullah apabila dia melakukan hal-hal yang fardu dan disertai setelahnya
melakukan hal-hal yang sunnah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah, seorang melakukan hal yang paling Allah cintai adalah mimma aftaratu alaih, melakukan hal yang Allah paling cintai, hal yang Allah fardukan, ya, hal yang Allah fardukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Setelah dia melakukan hal-hal yang fardu-fardu, dia pun melakukan hal yang sunnah. Melakukan hal yang wajib kemudian disusulkan dengan yang sunnah, ini sebagai asbab orang menjadi wali Allah. Anda bisa lihat dalam keterangan Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam, panjang lebar tentang hadis ini, yang ujungnya adalah seorang yang mengikuti sunnah Nabi, maka dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jikalau kalian mencintai Allah, katakan olehmu, ajarkan kepada manusia, beritahukan kepada mereka, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka niscaya Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengikuti sunnah menyebabkan mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintainya. Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah idza abba 'abdan da'a Jibril. Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Innallaha abba 'abdan fahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba, hendaknya engkau mencintainya juga wahai Jibril. Fahabahu Jibril. Maka Rasulullah memberitahukan Jibril pun mencintai orang tersebut. Nada Jibril ala sama. Berikutnya Jibril memanggil penduduk langit. Siapa penduduk langit? Al-malaikah. Malaikat dari kaum muslimin. Jumlahnya berapa malaikat? Tidak seorang pun tahu. Nabi, hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, jumlahnya malaikat tidak seorang pun tahu. Tetapi dari satu riwayat kita bisa mengerti betapa banyaknya mereka. Ketika Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj, beliau melihat adanya Baitul Ma'mur di Sabi'ah, di langit yang ketujuh. Baitul Ma'mur, lalu bahasa kitanya rumah yang makmur. Yadkhulu fiha kullu yawm 70,000 minal malaikati. Setiap harinya ada 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Yadkhulu fiha, yang masuk ke Baitul Ma'mur pada setiap harinya. Wa idza kharaju lam ya'udu ilaihi abada. Dan 70.000 ini ketika mereka telah keluar, maka mereka tidak akan masuk ke dalam Baitul Ma'mur untuk selamanya. Wadhalika kullu yaum, dan itu terjadi pada setiap hari. 70.000 masuk, kemudian keluar. Yang keluar tidak akan kembali lagi. Besok 70.000 lagi, besoknya lagi 70.000 lagi, besoknya lagi 70.000 lagi. Berapa jumlahnya berarti, Pak? Ada yang tahu? Gampang, tinggal 70.000 kali berapa hari? Gimana? Lah niku sing angel. Dinten niku pinten, Pak. Dari semenjak diciptakannya bumi sampai nanti yaumul kiamat, siapa sing ngerti? Berarti cukup dengan ini. Malaikat jumlahnya sangat banyak. Malaikat yang jumlahnya teramat sangat banyak sekali tadi pun mencintai orang tersebut. Innallaha ahabba 'abdan fahibbuh. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba ini, maka hendaknya kalian semua wahai ahlus sama mencintainya, maka mereka pun mencintainya. Luar biasa ya kaum muslimin, nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tauhid was sunnah.
Islamu sunnah. Harus kita syukuri. Jangan kita gegabah dengan nikmat yang satu ini. Kita punya duit, Pak. Nyelan punya duit mboten? Punya harta nggih? Ada harta? Ada. Disimpen mboten? Hah? Disimpen mboten? Mboten? Jurna monteng dalan iki dicegat wong, lah nglembun jenengan. Simpen rapi, sukna dompet, nek mboten sukna tas, isor bantal. Tetep bengek. Dan nikmat sunnah ini harus dijaga lebih daripada nikmat duit. Nikmat sunnah harus lebih dijaga. Dijaga. Jangan sampai terkikis sebagai kaum muslimin. Di antara cara untuk menjaganya bagaimana? Dawamu at-ta'ah. Terus menerus dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga keistiqomahan. Ahabul a'mali dawamut ta'ah, ahabul a'mali ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pelakunya terus menerus melakukannya walaupun itu sedikit. Amalan yang paling besar adalah dawamut ta'ah, selalu istiqamah. Di antara unsur untuk bisa istiqamah disebutkan oleh Imam Auza'i, Al-Imam Az-Zuhri, dinukilkan juga oleh Imam Syekh Muhammad Syekh Abdullah Bukhari, ucapan Imam Az-Zuhri, asbab kokohnya sunnah pada diri seseorang. Dan juga beliau sebutkan sebab-sebab hilangnya nikmat sunnah. Bukan hanya sekedar terkikis, hilang. Nikmat itu bisa hilang sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. Sehat nikmat bisa hilang dengan sebab sakit. Harta benda bisa hilang, bisa karena tertipu atau dicuri atau kebakaran, bisa hilang. Nikmat hidup bisa hilang karena mati. Demikian pula nikmat sunnah, kalau tidak hati-hati bisa hilang. Bukan hanya terkikis. Qala Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, kana man mada min ulama'ina yaqul al-i'tisamu bis-sunnati najatun. Dulu para ulama kita terdahulu, ulamanya beliau dari kalangan para sahabat Nabi, karena beliau adalah tabi'in. Beliau menimba ilmu dari tabi'in yang akbar min, dan beliau mengambil ilmu dari para as-sahabah. Para ulama kami, mereka mengatakan al-i'tisamu bis-sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, yang namanya ilmu itu akan dicabut oleh Allah dengan cepat. Caranya dengan Allah mematikan orang-orang yang alim sampai tingkatan di daerah tersebut, hatta lam yabqa alimun, sampai tidak tersisa di daerah tersebut seorang pun yang alim. Ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka di saat itu manusia akan mengangkat pimpinan-pimpinan mereka dari kalangan orang-orang yang jahil. Fasuilu faqtabi hada ilm fadallu wa dallu, maka di saat itu pimpinan yang jahil ditanya tentang urusan agama, menjawab tanpa ilmu. Faqtabi hada ilm, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa dallu, maka dia sesat dan menyesatkan. Di sini berarti menunjukkan apa? Ilmu itu bisa hilang, sunnah itu bisa hilang, walaupun hilangnya tidak total dari permukaan bumi ini, karena ada nas la tazalu ta'ifatu min ummati zahiral haq, akan terus menerus sekelompok orang atau sebagian kecil dari manusia yang akan selalu menampakkan al-haq. Mereka ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya al-haq akan selalu ada sepanjang zaman, tetapi tidak ada jaminan di setiap tempat.
Bisa jadi di wilayah kita tidak ada orang yang alim. 1 RT, 2 RT, 1 tidak ada yang alim. Maka di saat itu berarti ilmu sunnah telah hilang. Di saat itu berarti manusia di atas jahalah. Di atas jahalah, yakni di atas dalalah. Faftabi alim, faftabi ghairi alim, fadallu wa adallu. Ilmu itu bisa hilang. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, fabi aishil ilmi thabadud dini wad dunya. Maka dengan adanya ilmu di sebuah masyarakat akan menyebabkan kokoh agama mereka dan akan menyebabkan baik kehidupan mereka. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, sebuah negeri yang itu negeri sunnah, kita bisa ambil contoh negeri Saudi Arabia. Para ulama mengajarkan manhaj salaf, mengajarkan tauhid wa sunnah, ditegakkan hukum-hukum had, maka orang hidup di sana tentram. Karena orang takut dengan hukum had, takut ditegakkannya hukum syariah di sana. Masing-masing memiliki ilmu din, masing-masing menjaga tidak berani berbuat zalim, merasa aman. Maka demikian pula kaum muslimin, jikalau kita hidup di kalangan ahlu sunnah, ta'lim terus menerus ada, dakwah terus menerus ada, nasihat, tausiah, bimbingan, perkara akidah, manhajiyah, akhlakiyah dan yang lainnya, maka akan sabatu din, akan kokoh agama kita dan akan baik pula kehidupan kita. Namun sebaliknya, wa fi dhihabil ilmi dhihabud din wad dunya, dan dengan sebab hilangnya ilmu maka akan hilang agama dan akan rusak pula kehidupan. Hilangnya ilmu dikarenakan apa? Tidak ada seorang yang alim, tidak ada ustaz yang mengajarkan di wilayah tersebut. Walhamdulillah di tempat antum ini, masya Allah, al-asatidah, ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaznya anak juga. Nah, belajar sama beliau-beliau, Ustaz Ahmad, Ustaz kita, Ustaz Taqaddimin di zaman ini. Hadirin kaum muslimin dan jami'an, bisa merasakan apa disebut oleh Imam Az-Zuhri, keberadaan seorang alim yang membimbing, yang mengantarkan kita di atas ilmu, sabat, kokoh kita. Walhamdulillah. Dan hidup kita pun baik, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, menjaga minal hurumat, dari hal-hal yang haram-haram, menjaga dari perkara yang mungkar, terus terbimbing dan terbimbing. Tetapi ketika seorang hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak ada dakwah, tidak ada seorang yang alim, hidupnya jahil, tidak tahu Quran, tidak tahu sunnah, tidak tahu tauhid, tidak tahu din, tidak tahu ilmu, bagaimanakah kondisi dia, kaum muslimin? Kondisinya berpindah dari kesesatan kepada kesesatan, dari mungkar ke mungkar, dari maksiat kepada maksiat, dari syirik kepada syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ini wahai kaum muslimin, kalau kita berbicara masyarakat, kalau kita berbicara per individu kita, kalau kita senang taklim, gemar datang ke majelis ilmu, maka agama kita akan kokoh. Tetapi kalau kita jarang taklim, jarang datang ke majelis taklim, jauh dari asatidah, jauh dari majelis taklim, jauh dari orang-orang saleh, maka dengan sebab itu hati akan gersang. Maka di saat itulah akan hilang agama kita dan akan hilang pula ketentraman hidup kita ini, kaum muslimin. Maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dengan kita menjaganya dan memupuknya, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat sunnah. Tidak semua orang mendapatkan nikmat sunnah. Allah menyatakan yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki
dan Allah akan menyesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka nikmat ini nikmat yang agung, nikmat yang menyelamatkan dunia wal akhirah. Kita harus senang, berbangga, bersukacita dengan nikmat yang satu ini, dan kita menjaga diri kita masing-masing dari hilangnya nikmat ini. Betapa banyak teman-teman kita yang dulu bersama kita di era-era 90-an, 94, 95, dulu sama kita ikut daurah sana, daurah sini, dulu ini, Masya Allah. Sekarang sudah tidak nampak lagi batang hidungnya, jangankan batang hidungnya, tubuhnya malah nggak kelihatan, Pak. Ya. Kalau batang hidungnya nggak nampak, mungkin saking pesekan dia nampak. Ini hilang orangnya, tidak nampak lagi. Terdengar dia futur karena urusan duniawi, karena faktor ekonomi. Ya, ada lagi yang karena faktor syahwat, ada lagi karena faktor syubuhat. Terkena fitnah Hajuri, terkena fitnah Al-Imam Al-Ma'bari, terkena fitnah Halabi, terkena fitnah Mutalawwin. Tidak kokoh di atas sunnah, mudabdabin, goncang dia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka selalu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, isrif qulubana ala ta'atik. Nabi mengajarkan doa ini karena kita sangat membutuhkan doa ini. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, yang mengarahkan jiwa manusia, arahkanlah jiwa kami untuk selalu taat kepadamu. Perbanyak doa. Doa itu adalah silahul mukmin. Doa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan pernah pesimis. Doa, karena hati kita bain usba'in min asabir rahman, yuqallibuha kaifa sya'. Hati kita di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka mari kita wahai kaum muslimin, poin yang pertama kita ambil adalah di antara sebab sabat ala din adalah datangnya kita ke majlis ta'lim. Dengan ilmu akan kokoh agama kita. Jauhnya kita dari majlis ta'lim, maka itu menyebabkan akan rapuhnya agama kita, bahkan bisa hilang. Dia tahu di sini ada enggak contohnya orang yang biyen ke laskar jihad, nih mantan bekas biyen ke salafi, sikis mantan salafi. Ana ora pak wonge anandian nggih. Tapi tidak perlu diucapkan, kasihan. Orang sudah dapat nikmat sunnah dia lepaskan. Dia sudah mendapatkan nikmat salafi dia lepaskan. Sungguh rugi. Siapa orang yang bisa menanting dia kalau bukan karena taufik minallah? Dia akan mati di atas kemungkaran setelah tadinya dia tahu al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Dia, Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya.
Baru saja kita sama-sama mengikuti satu buah kajian bersama Ustaz Saiful Bahri Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan agar prinsip agama menjadi kokoh dan tidak terkikis. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Ya, dan masih banyak rangkaian acara yang akan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini.